Menyenangkan kalau hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Rasanya tidak pengen berhenti saudara ya. Tapi itulah kehadiran Tuhan. Pada waktu Tuhan hadir di dalam hidup kita. Meskipun kita ada di rumah. Meskipun kita ada di pekerjaan. Sepertinya kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang mendampingi kita selalu. Minggu lalu saudara saya mau review kembali apa yang disampaikan oleh Pastor Christopher Tapiheru. Bagus sekali yang disampaikan. Bagaimana kita mempunyai cara masuk ke dalam budaya kerajaan Allah. Karena kita hidup di dalam kerajaan Allah. Yang pertama dikatakan berjalan dalam roh. Budaya Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam hidup yang kudus. Perbuatan daging jangan diberi makan. Supaya apa? Supaya mati saudara. Kalau tubuh kita tidak beri makan, akhirnya apa? Loyo dan mati. Begitu juga perbuatan daging, manusia daging kita. Kalau manusia daging kita diumbar, semua hawa nafsu dituruti. Maka yang terjadi adalah hidup kita akan mati rohani saudara. Jadi bagaimana supaya kita bisa masuk di dalam kekudusan Tuhan? Roh diajarkan, roh itu harus diberi makan. Mendengar jadi pelaku firman, ikut di dalam doa, baca firman, punya mesbah doa pribadi. Dan disitulah kekudusan yang karena Roh Kudus itu memotivasi hidup kita untuk kita juga melayani di dalam gereja. Yang kedua, hanya di dalam komunitas budaya kasih dan pengampunan diberikan. Itu adalah budaya dari kerajaan surga. Saudara, kita ada di dalam lingkaran komunitas tidak hari ini. Ada MPP yang disediakan. Ada kebaktian hari Minggu yang disiapkan buat kita. Kita ada dalam komunitas gereja, kita ada dalam komunitas MPP, kita mempunyai keluarga rohani saudara. Orang yang terima agape, dia tidak akan EGP. Nah itu istilahnya Pastor Christopher. Nah disinilah dia katakan juga, kalau orang diperhatikan Tuhan, maka dia akan memperhatikan orang lain. Kalau dia punya, dia bisa memberi. Kalau dirinya tidak punya, mau memberi apa saudara? Ya. Jadi manusia itu dipertajam di dalam satu komunitas. Gesekan itu menjadikan dewasa. Ada orang yang hari-hari ini, nanti saya masuk di tempat MPP itu nanti jadi ribut malahan, nanti malah saya jadi mundur dalam Tuhan. Saudara, gesekan itu bagus, membuat kita jadi dewasa. Saya pernah tanya kepada satu psikolog, ini orang sifatnya seperti ini, bisakah dia berubah? Karena dia selalu kebentur dengan temannya, bisakah dia berubah? Psikolog ini katakan, tidak bisa. Dari mana hidup sendiri bisa berubah? Justru lewat gesekan besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Itulah di komunitas. Pada waktu kita ada dalam lingkaran keluarga rohani. Ada benturan, itu bagus. Membuat kita menjadi dewasa. Kita mengikuti budaya dari dunia atau kita mengikuti budaya dari kerajaan Allah. Di situ akan terlihat saudara. Jadi kita mesti masuk di dalam komunitas. Disitulah budaya kasih dan pengampunan saling dibagikan saudara, satu dengan yang lain. Yang ketiga, Pastor Christopher katakan, ketergantungan dengan Tuhan munculnya dari budaya berdoa. Saya aminkan ini. Jadi budaya kerajaan itu dibangun oleh kehidupan doa, saudara. Kalau saudara tidak punya waktu untuk berdoa, bagaimana saudara akan memegang budaya dari kerajaan Allah? Karena pada waktu kita berdoa, kita makin dewasa, disitulah kita makin mengandalkan Tuhan. Hidup kita tidak sembrono, saudara. Hidup kita tidak akan seenaknya melakukan dosa. Karena apa? Kita punya hubungan pribadi di dalam doa dengan Tuhan. Ingat saudara, di luar Dia, kita ini
tidak siapa-siapa. Di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi saudara, semakin kita bergantung kepada Tuhan, karena kehidupan doa kita hidup saudara. Ada mesbah doa yang hidup di situ. Ya. Jadi itulah yang disampaikan oleh Pastor Christopher Tapiheru minggu lalu. Jadi kita ini bulan ini masuk ke dalam budaya kerajaan Allah saudara. Setiap bangsa mempunyai budaya sendiri-sendiri. Ya, Indonesia juga punya budaya. Orang Indonesia budayanya apa? Yang tidak dipunyai oleh negara lain, oleh orang-orang bule. Gotong royong, saudara. Apa ada di sana? Oh, tidak ada, saudara. Tolong menolong antar tetangganya aja, saudara tidak peduli. Gitu loh. Kalau tetangganya ada apa-apa, urusannya apa? Lapor polisi, bukan tolong menolong satu dengan yang lain. Dan budaya gotong royong, terus saling tolong menolong, ramah itu di siapa? Di Indonesia saudara, di luar negeri. Saudara tersenyum sama tetangga, belum tentu dia balik senyum saudara. Karena apa? Budaya Indonesia itu ramah tamah. Jadi setiap bangsa mempunyai akan budaya sendiri-sendiri. Termasuk kita warga negara kerajaan surga. Kita juga mempunyai budaya sendiri saudara. Punya budaya dari kerajaan. Tapi seringkali budaya dari dunia ini dengan budaya dari kerajaan itu berlawanan saudara. Dan itu seringkali berhadapan dengan kita dalam hidup kita sehari-hari. Kita bertemu dengan budaya dunia. Tapi kenapa kita harus melakukan budaya kerajaan? Ya karena kita adalah warga negara kerajaan surga saudara. Nah, tapi di sini memang kita lihat budaya dunia apa sih isinya? Intimidasi, ketakutan, berita negatif, inflasi. Wah, dolarnya naik tinggi, rupiahnya merosot. Itu budaya dunia, saudara. Ekonominya lesu ya, lesu. Dan kalimat-kalimatnya negatif. Ah, mana kamu bisa? Ya, mana kita bisa untuk survive? Negatif semua saudara. Tapi kalau budaya kerajaan surga isinya apa saudara? Isinya adalah keberanian, iman, terobosan, kuasa mujizat. Nah kita hidup di dunia setiap kali ditemukan dengan dua budaya ini. Mana budaya yang saudara mau ikuti? Budaya dunia atau budaya dari kerajaan surga? Karena kita akan ketemu dengan dua budaya ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya Petrus dan Yohanes di Kisah Rasul 4 itu adalah contoh nyata dari anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Diintimidasi oleh atmosfer dunia, terima ancaman dari Mahkamah Agung. Tapi budaya kerajaan bekerja menghancurkan intimidasi itu. Jadi kita bisa melihat dalam hidup para rasul ini, budaya kerajaan Allah itu yang ada dalam diri mereka. Dan itu harus ada dalam hidup saudara dan saya. Seperti apa kekuatan dari budaya kerajaan Allah itu? Kita akan belajar dulu arti kata budaya itu saudara. Budaya itu adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Itu budaya saudara. Setiap keluarga juga mempunyai budaya saudara. Jadi kita sebagai warga negara kerajaan surga, kita juga mempunyai budaya. Tapi disinilah budaya kerajaan diuji melalui apa? Melalui intimidasi, melalui tekanan, melalui penganiayaan. Dan bagaimana Petrus dan Yohanes berhadapan dengan budaya dunia. Dia tunjukkan manifestasi nyata dari budaya kerajaan saat berhadapan dengan budaya dari dunia ini. Jadi kita lihat sekarang di Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan buat saudara. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki.
Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara mereka yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 laki-laki. Belum termasuk yang perempuan dan anak-anak. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Petrus dan Yohanes akhirnya dihadapkan kepada sidang itu. Ayat yang ke-7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah? Dan dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Nah, lanjutnya di ayat 10 dikatakan. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu, ya, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini yang lumpuh itu ya berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, saudara, yang tidak terpelajar, dan heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi setelah itu sidangnya akhirnya dihentikan. Berunding ini imam-imam besar, saudara. Maka cuma diperintahkan, akhirnya dilepaskan dan diperintahkan supaya jangan bicara lagi ya atau mengajar di dalam nama Yesus. Nah, murid-murid sudah mengalami apa yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Disuruh diam mulutnya, tidak bisa, saudara. Dia berbicara terus sampai akhirnya kita bisa ada di Semarang ini, kita bisa mendengar firman Tuhan. Sehingga pada tahun 79 di Semarang ada KKR besar-besaran. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang hari ini jadi ketua-ketua sinode di Indonesia. Mereka hari itu ngalami lahir baru kepenuhan Roh Kudus, saudara. Dari mana bisa dicegah? Karena apa? Mereka kepenuhan akan Roh Kudus. Mereka kenal Yesus. Mereka tahu, tidak hanya tahu tapi kenal Yesus secara pribadi. Jadi mulutnya tidak bisa berhenti untuk tidak menyampaikan siapa Yesus. Jadi apa yang kita pelajari di sini, saudara, dari pembacaan firman tadi, ada manifestasi nyata dari budaya kerajaan. Mereka tidak takut kepada sidang yang ada, kepada mahkamah agung. Yang pertama adalah munculnya keberanian yang membuat akhirnya membalikkan keadaan, saudara. Keberanian kita menentukan siapa yang mendominasi keadaan. Saudara, hari ini yang mendominasi keadaanmu siapa? Kalau budaya dunia, maka yang terjadi adalah kejadian-kejadian yang ada di dunia ini. Tapi kalau kita dipenuhi oleh budaya kerajaan Allah, maka kita tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan di dunia ini. Karena kita mengikuti aturan dari kerajaan Allah. Dan kita akan melihat manifestasi nyata dari kerajaan Allah. Sehingga realita Kristus masuk dalam hidup kita. Ngalami kita realita Kristus itu. Petrus dan Yohanes ditangkap karena berbuat baik, menyembuhkan orang lumpuh, saudara. Diancam,
dilarang bicara lagi di dalam nama Yesus. Secara manusia dia gemetar, saudara. Tapi ada budaya kerajaan yang bekerja. Sehingga pada waktu ada sidang lagi dimulai, tercenganglah mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Ya, ayat yang ke-13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka kenal keduanya ini pengikutnya Yesus. Saudara tahu kata keberanian itu berasal dari kata parhesia. Artinya keberanian supranatural yang tegak lurus, saudara. Tidak bisa disuap dan tidak bisa ditakut-takuti. Saudara lihat bagaimana Petrus dan Yohanes mereka mengikuti budaya dari kerajaan. Tidak mengikuti budayanya dari dunia. Disinilah kita bisa melihat kuncinya di mana, saudara? Kuncinya di Kisah Rasul 4 ayat 8a. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Jadi keberanian untuk tidak kompromi itu adalah kunci dari pembalikan keadaan. Selama kita masih kompromi dengan budaya dunia, maka pembalikan keadaan tidak terjadi, saudara. Kalau saudara kepingin terjadi pembalikan keadaan di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam kariermu, harus mempunyai keberanian yang berasal dari Roh Kudus. Disitulah hikmat nanti diturunkan oleh Roh Kudus, sehingga engkau punya keberanian untuk tidak menutupi siapa yang kau sembah hari ini. Jadi dari sinilah kita mesti ingat, kenapa kita harus mengikuti budaya kerajaan? Karena kita adalah warga kerajaan surga. Kita adalah duta besar dari kerajaan surga. Kita adalah ambasador-ambasador kerajaan Allah. Coba katakan kepada sebelahnya, kita ini duta besar kerajaan Allah. Sampaikan ke sebelahnya, nah yuk sampaikan. Kita adalah duta besar kerajaan Allah. Kita bukan warga negara dunia, bukan, saudara. Kalau kita mengerti ini, bahwa kita adalah duta besar kerajaan Allah, maka kita akan mengikuti budayanya kerajaan. Kita tidak akan mengikuti budaya dari dunia, saudara. Jadi di 2 Korintus 5 ayat 20 mengingatkan. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Kita duta besar dari kerajaan Allah. Jadi di masa krisis, masa pergumulan, masa kita mempunyai problem, dunia menginginkan kita menjadi kecil hati, nangis dan akhirnya menyerah dengan keadaan. Berapa banyak orang hari ini menyerah dengan keadaan. Ya keadaanku ya seperti ini. Ya sudah, nerimo, saudara. Padahal Tuhan tidak pernah menjanjikan itu di dalam hidup kita manusia. Tadi pagi saya katakan, kemiskinan itu mengerikan, saudara. Berapa banyak kejadian-kejadian di dalam kemiskinan itu yang mengerikan. Saya ingat kenapa statement ini keluar dari seorang Petrus Agung. Karena dia melihat bagaimana di pinggir jalan. Karena miskin, saudara. Jual diri ditutupi dos, saudara. Jual diri di pinggir jalan. Melayani, saudara. Karena apa? Miskin, saudara. Kemiskinan itu mengerikan. Berapa banyak anak-anak yang miskin kena kejahatan seksual dari orang-orang dewasa. Kemiskinan itu mengerikan, saudara. Jadi apakah itu Tuhan memberikan kepada kita? Saya rasa cari di Alkitab tidak ada. Tuhan menyediakan kemiskinan kepada kita, tidak. Tuhan memberikan kelimpahan. Tapi bagaimana kita belum mendapatkannya? Bagaimana realitas surga itu bisa terjadi?
ikutilah budaya kerajaan. Jangan ikut budaya dunia. Sepi, memang sepi. Nggak ada ini apa tekan kontrak yang baru. Memang ini karena krisisnya global. Karena saudara ngikuti budaya dunia. Yang itulah yang terjadi. Tapi kalau engkau mengikuti budaya kerajaan, Allahku sanggup mencukupi semua kebutuhanku berdasarkan kekayaannya di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara perkatakan itu aja, 1 hari 10 kali, masakan firman itu tidak bekerja kembali dalam hidupmu menjadi kenyataan di dalam hidup kita? Karena firman itu bukan perkataan yang tertulis, tapi firman itu realita yang harus kita alami di dalam hidup kita. Tapi banyak orang yang ditipu oleh iblis. Iblis itu kan penipu dan bapak pembohong. Seringkali kita diajari apa? Nerimo saudara dengan hidupmu hari ini. Jangan mau kita nerima. Kita punya kuasa yang sudah diberikan kepada kita. Tapi iblis mengambilnya. Ambil kembali saudara. Karena Roh Kudus diberikan sebagai penolong dalam hidup kita. Untuk kita bisa memperkatakan akan kebenaran. Dan kebenaran itu yang membuat kita bisa berubah. Kembalikan keadaan. Jadi saudara, pada waktu kita dunia merasakan kita kecil kamu. Kamu tidak bisa apa-apa. Menyerah. Nerimo saudara, tapi budaya kerajaan tidak berkata seperti itu. Saat diintimidasi, tanggapi dengan kepenuhan Roh Kudus seperti yang Petrus dan Yohanes. Mereka ini bukan nekat saudara, bukan. Tapi mereka tahu kuasa sebesar apa yang ada di dalam hidupnya. Mereka tahu siapa yang menjadi raja dalam hidup mereka. Raja mereka mempunyai kuasa atas dunia ini. Yesus Kristus namanya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita saudara. Jadi ketika dunia mengancam bisnis kita. Ketika dunia mengancam pelayanan kita. Ketika dunia mengancam masa depanmu. Jangan mundur saudara. Karena budaya kerajaan menuntut kita untuk tetap memperkatakan akan firman. Karena dari situlah apa yang kamu katakan engkau akan dapatkan saudara. Kalau engkau sedang mengalami masa kesulitan, firman Tuhan ucapkan sampai 10 kali saudara. Catat itu, masukkan di dompetmu. Setiap kali ingat baca. Masakan firman tidak berbuahkan akan kebenaran dan terjadi dalam hidup kita. Jadi dari sinilah ayo kita lawan dunia ini. Bukan dengan kekuatan otot atau panik. Atau takut atau bingung. Tapi lawanlah dengan keberanian dari imanmu. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Kita harusnya bisa berdiri tegak dan berkata, Tuhanku lebih besar dari masalahku. Roh Allah yang di dalamku lebih besar dari yang ada di dalam dunia ini. Pada waktu kita bisa berkata seperti itu, masakan kita tidak bangkit dan berdiri dengan tegak saudara. Jadi Tuhan mau untuk kita memperlihatkan keberanian kita. Waktu kita bertindak dengan setan itu loh. Saudara, dengan keluargamu, dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu, engkau bisa bertindak dengan berani. Tapi pada waktu musuh datang, setan datang, mengganggu pekerjaanmu, mengganggu usahamu. Kenapa engkau tidak berani bertindak saudara? Beranilah bertindak, berdiri dan beranilah bertindak. Dan disitulah mereka akan melihat, imamku berdiri di atas kebenaran. Dan pada waktu kebenaran itu menjadi realita dalam hidupmu, maka orang akan lihat, oh seperti ini ikut Yesus. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari Petrus dan Yohanes di sini? Yang pertama adalah keberanian yang membalikkan keadaan. Yang kedua, bertekun dalam doa di komunitas. Jadi doa bukan sekedar pelarian, tapi ruang kendali untuk menarik kuasa dari surga. Saudara lihat, setelah Petrus dan Yohanes keluar dari penjara, apa yang mereka lakukan? Kisah Rasul 4 ayat 23 dan 24.
Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada siapa? Teman-teman mereka. Nah, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Apakah Petrus dan Yohanes balik lagi ke rumah dan mengunci diri lagi di rumah? Tidak, saudara. Mereka keluar dari penjara cari siapa? Teman-teman mereka. Dan setelah itu berseru bersama-sama. Jadi pergilah kepada komunitas orang percaya. Kalau engkau ada di MPP, pergilah ke MPP-mu. Kalau engkau ada di komunitas gereja, pergilah ke gereja. Ada komunitas orang percaya. Karena kalau tidak, engkau ditenggelamkan lagi. Jadi dari sini kita melihat bagaimana komunitas itu penting. Berseru berdoa bersama-sama, saudara. Supaya kekuatan dari sorga itu turun lagi kepada hidup mereka semua. Dan mereka semua dengan berani, dengan tambah berani memberitakan Injil, saudara. Jadi budaya kerajaan tidak bisa dihidupi sendirian, saudara. Saudara, ketika krisis datang, problem datang, pergumulan datang, budaya dunia akan mengajarkan selamatkan diri masing-masing. Tapi kalau budaya kerajaan melahirkan komunitas, keluarga rohani yang kumpul dan membangun mezbah doa bersama-sama, saudara. Jadi dari sinilah Tuhan memberikan apa yang menjadi keinginan hati mereka. Ayat yang ke-29 sampai 30. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada kami hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Minta tambahan power, saudara, supaya makin berani. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang, menadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Lihat doa mereka, bukan doa Tuhan tolong hilangkan masalah kami. Tuhan tolong ubah hati orang-orang yang jahat itu. Tidak, saudara. Doa mereka adalah doa yang fokus kepada mandat yang mereka sudah terima dari Yesus Kristus. Yaitu untuk memberitakan akan Injil keselamatan itu. Jadi saudara, budaya kerajaan mendidik kita untuk kita punya gaya hidup doa yang agresif saat kita ditekan, saudara. Toko sepi, tabungan menipis, masa depan membingungkan. Jangan kurung diri di kamar sendirian, menyendiri, tak kasih tahu. Depresi, saudara. Saudara mesti cari komunitas selmu, MPP-mu, cari lingkaran yang di dalam gereja. Ikut doa lawatan, ikut doa pagi, saudara. Sepakat dan ikut berdoa dengan yang lainnya, saudara. Jangan cuma diam di tempat, saudara. Stres, saudara. Seperti yang saya janjikan minggu lalu, saya mau bersaksi tentang kesaksian bagaimana Terang Bangsa sport facilities sudah bisa dicoba, tapi untuk jemaat sendiri, saudara. Hari Selasa nanti ini pastoral dan para PDM, saya juga staf gereja jam 3 sampai malam, saudara, ada di situ. Nyoba, saudara. Padel itu apa toh? Padel seperti apa? Nah, pegang raketnya, saudara. Ayo mulai belajar. Oh, gini toh padel itu. Rasanya seperti apa? Selasa nyoba, saudara. Saudara yang tidak pernah ngerti padel itu apa? Saudara bisa coba gratis, saudara. Mumpung gratis, saudara. Nanti kalau sudah selesai masa trialnya ini, ya bayar, saudara.
Nek enggak nanti bayar listrik pakai apa? Bayar pegawai, bayar coach-coachnya pakai apa saudara ya. Jadi saudara, waktu saya melihat terang bangsa ini, saya cuma gini, Tuhan luar biasa ya yang Tuhan kerjakan. Saya cuma ngomong, Tuhan saya ini tidak ngerti harus berbuat apa. Kalau Roh Kudus tidak suruh, ya saya diam saja. Gedungnya sudah mangkrak Bu, dalamnya kotor kayak begini. Terus gimana? Ya saya diam. Wong saya tidak disuruh apa-apa. Saya diam berapa lama saudara? Selama yang Tuhan perintahkan. Pada waktu saya melihat akan sudah mau jadi ya sebulan lalu. Bagus ya Tuhan ya. Saya begitu. Terus saya ngomong, Tuhan ini kok bisa begini. Saya itu tidak kenal dengan partner yang ada dari PSF Group. Saya tidak pernah ngerti PSF itu apa. Tidak ngerti saudara. Persada Sport Facilities baru tahu setelah lihat di Google. Kan kita kalau tanya kan gampang toh, tanya sama Uncle Google. Nah dikasih tahu, oh, Persada Sport Facilities. Oh, dari situlah saya mulai ngerti. Dan saya tidak pernah ketemu dengan orangnya sebelumnya. Kenal pun tidak. Tapi saya ngerti Tuhan yang mempertemukan. Dan saya cuma ngomong, kok bisa ya Tuhan ya. Tuhan buat sampai seperti ini. Tuhan cuma katakan apa? Cawan doa dari gereja ini. Penuh sehingga limpah keluar. Oh gitu, saya langsung belajar saudara. Cawan doa. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kenapa kita harus doa? Untuk ngisi takaran saudara. Karena Tuhan itu bekerjanya dengan ukuran. Ukuran yang kita pakai, ketekunan kita, penyerahan kita kepada Tuhan. Kekuatan yang kita punya itu menentukan ukuran yang akan dicurahkan ke kita saudara. Bahkan dikatakan sampai meluap. Surga hanya akan mencurahkan jawaban yang tumpah keluar jika kita konsisten mengisi cawan doa kita ini dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan, dengan iman. Dan saya belajar saudara di sini bagaimana pada waktu Tuhan ngomong cawan doa dari gereja ini penuh. Bagaimana kita diperintah oleh Tuhan mengadakan acara dan tidak ada uang. Tapi kok selalu Tuhan itu menuntun, mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Jadi kalau kita bergerak bukan karena kita punya uang saudara, tidak. Kita bergerak karena Tuhan perintahkan saudara. Ketaatan itu penting buat kita. Menunggu jawaban dari Tuhan itu seringkali tidak mudah. Kaki kita kepenginnya buru-buru. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita dengarkan saja. Kalau tidak ada instruksi, diam saja saudara. Berapa lama saya diam saja? Saya sudah diributi. Itu lapangan sepak bolanya sudah jelek. Ininya begini. Semua komplain sudah keluar. Ya saya ya diam saja. Saya tidak bisa ngomong apa-apa saudara. Tapi saya ingat Tuhan katakan, cawan doa dari gereja di sini. Cawan doa dari anak-anak Tuhan yang ada di sini. Itu sudah limpah keluar. Sehingga saudara lihat. Kita tidak keluar 1 sen pun saudara gereja. Saudara nikmati. Nanti hari Selasa datang. Jam 3 sampai malam saudara. Saya tunggu saudara di situ. Mau padel, mau tenis, mau apa. Raketnya disediakan. Bolanya beli sendiri saudara. Kalau di tempat lain raketnya nyewa, di kita tidak. Disediakan raketnya. Jadi saudara dicoba. Saudara semua yang ada ini dibetulkan. 30 miliar habisnya saudara. Sudah lebih malah. Saudara tahu Dream Center. Sampai kita itu melakukan banyak hal saudara. Ingat itu ada apa ya, ubin. Marmer yang ditulis tanda tangan saudara karena saudara nyumbang di Dream Center. 300 juta saya ingat sekali dapatnya. Dream Center dimasuki 300 juta.
Ya cuman masuk tak cemplung habis saudara. Karena untuk naikkan itu besinya terlalu rendah. Dinaikkan sama Pak Andreas, dinaikkan sedikit. Naikkan sedikit saja 100 juta habis saudara. Jadi ini 300 juta buat kasih ubin semuanya. Gak cukup saudara. Karena saya pernah tanya Pak Andreas, ya masih kurang 1,5 M Bu. Ya sudah saya diamkan saja saudara. Kalau saya punya duit, gereja ada duit ya dikerjakan. Kalau tidak ya diam itu saudara. Mau ngapain lagi. Tapi diam kita tetap yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Buat doa, pujian, penyembahan di pinggir lapangan. Waktu Covid saudara, setiap sore saudara nyanyi di situ. Ngadakan pujian dan penyembahan di situ saudara. Kita lakukan banyak hal. Apakah karena kita punya banyak uang? Tidak saudara. Hanya karena kita taat mendengar perintah Tuhan. Indonesia menyembah saudara. Disuruh adakan di sini, kita adakan di sini. Berapa kali saudara diadakan di sini? Karena kita punya duit? Tidak saudara. Tapi Tuhan mencukupi dengan luar biasa. Dari sini ketaatan kita, ukuran cawan itu loh. Dipenuhi oleh apa? Dengan gerutuan saudara. Saudara punya cawan doa. Yang saudara ingin ini limpah keluar. Tapi isinya grundelan. Makian, merasa diperlakukan tidak adil, saudara merasa tidak bisa bersyukur. Apakah ini akan limpah keluar? Tidak akan saudara. Jadi cawan doa diisi dengan apa? Ketekunan, dengan ketaatan, dengan setia kepada Tuhan. Tidak peduli berapapun orang yang hadir, setia menyampaikan akan pesan Tuhan buat umatnya. Ini ditampung, ukurannya itu Tuhan tahu. Nah ini kalau limpah keluar, ya itulah yang Tuhan berikan. Jadi dari sini saya mau lihat tadi. Kita melihat pialaku penuh melimpah. Saudara ngerti piala penuh melimpah itu revayah. Bahasa aslinya. Itu bukan sekedar penuh. Tapi meluap sampai membasahi lantai saudara. Bayangin saudara. Itu kalau cawan doa kita penuh saudara. Diisi dengan doa penyembahan iman. Percaya, ketekunan, kesetiaan. Cawan kita penuh. Revayah saudara. Bleber sampai lantai. Jadi pada waktu saudara mempunyai cawan doa. Isi terus cawan doamu saudara. Sampai kapan? Sampai nanti Tuhan melihat dan limpah keluar. Bleber, revayah sampai di lantai saudara. Membasahinya. Jadi akan meluap itu, revayah itu. Saat cawan doa itu penuh. Kita tidak perlu mengejar mukjizat, saudara, tidak perlu. Mukjizat yang akan mengejar kita dan menemukan alamat rumahmu, saudara. Luar biasa sekali Tuhan itu. Pada waktu cawan doa kita penuh. Mukjizat itu yang mengejar kita dan cari alamatnya rumahmu di mana. Saudara akan terima berkat dari situ. Berikan sorak-sorai buat Allah kita, saudara. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mengikuti itu bahasa Ibraninya radaf saudara. Radaf itu biasanya itu dalam konteks militer berarti memburu. Mengejar dengan agresif saudara. Jadi saudara tahu Daud tidak berkata berkat itu akan datangnya perlahan, sedikit demi sedikit, slow motion, gak ada saudara. Bajikan kemurahan akan mengejar, memburu dengan agresif di dalam hidup kita saudara. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Ini janji Tuhan saudara. Kebajikan,
kemurahan akan mengikuti aku, mengejar aku, mengikuti aku, memburu aku. Itu janji Tuhan. Dan itu yang Daud terima di dalam hidupnya. Jadi sekarang kita ngerti kenapa semua ini sport center. Nanti bulan depan baru grand opening. Yang ini trial dulu, jemaat boleh trial. Sampai nanti hari Rabu saudara. Diizinkan untuk trial. Termasuk lapangan sepak bola. Itu rumputnya saja saudara. Rumputnya saja sudah lebih dari 1 M saudara. Sampai saya ini melihat begini ya, saya Tuhan kok bisa ya Tuhan. Aku berdiam dan Tuhan yang bergerak, aku diam saja. Itu perkataan firman itu betul-betul terjadi saudara. Itu yang membuat saya teringat bagaimana firman itu bekerja pada waktu kita mempercayainya. Saya diam, saya enggak bergerak apa-apa saudara. Bahkan partner kita, Pak Gede Widiado, dia katakan, Bu, Ibu di dalam grup tidak usah jawab. Ibu lihat saja yang kita kerjakan apa. Ibu tuh tidak usah bergerak apa-apa. Diam saja. Loh kok ya ini ayat firman loh toh saudara. Kita diam, Tuhan yang bekerja saudara. Pada waktu kebajikan, kemurahan itu menyerbu, memburu kita. Kenapa? Cawan doa dari gereja ini penuh sehingga revayah melebar sampai ke lantai. Dan saya cuma diam saja saudara. Sekarang hari ini saya melihat, menikmati yang ada. Jadi bagus. Saya ditanyai, Ibu mau pohon apa? Hah? Pohon apa? Ngertiku ya pohon cemara. Ya toh? Mengerti saya ya pohon palem. Lainnya saya tidak tahu saudara. Nama pohon, nanti ditanami pohon ini ya Bu, ini Bu. Oh, saya baru tahu nama pohon-pohon itu. Ternyata menjadi bagus. Saudara lihat tempat basket. Tempat basketnya bagus sekali saudara. Dulu kita mau membuat tempat basketnya ini lantainya, supaya lantainya itu empuk. Cari donatur saudara. Untuk ngecat. Cari donatur sampean saudara. Saya ingat itu Pak Joshua waktu itu. Yang giat mencari itu. Supaya tidak jadi buruk. Tidak jelek. Tapi sekarang saudara dibetulkan. Karena apa? Itu lantainya dibuat baik. Supaya anak-anak kita kalau main basket. Meskipun sepatumu itu ada bantalannya. Itu dibuat bantalan supaya bagus saudara. Tidak melukai, tidak mencederai lutut. Juga lapangan sepak bolanya. Supaya kalau main sepak bola di situ, lutut saudara tidak cedera. Nanti tahu-tahu pada waktu saudara umur 50, lututnya cedera semua. Karena main sepak bola dan main basket. Itu diamankan, lantainya diatur. Supaya tidak mencederai nanti di kemudian hari pada waktu tua saudara. Itu semua adalah cawan doa dari gereja ini. Yang tumpah keluar revayah, kebajikan, kemurahan, menyerbu dengan agresif, mengikuti dengan agresif. Dan itu yang terjadi saudara. Sehingga saudara hari Selasa nanti kita kumpul ya. Itu hari libur saudara. Datang, Bu saya enggak bisa apa-apa, lihat saja, lihat. Bagus ya. Nanti saudara bisa ngomong sama yang lain. Bagaimana Tuhan bekerja. Dan kita diam saja saudara. Dan itulah yang terjadi atas terang bangsa sport facilities saudara. Dan saya melihat Tuhan, kalau bukan Tuhan tidak mungkin saya bisa menerima seperti ini. Ini karena Tuhan. Dan Tuhan katakan apa? Karena cawan doa dari gereja ini. Ketekunan, ketaatan. Mengikuti akan gerakan dari Roh Kudus. Setia. Disinilah cawan doa melimpah. Ada doa-doa yang dinaikkan. Rajin berdoa. Tiap Kamis berdoa. Pendoa-pendoa rajin setiap hari gantian berdoa. Itu ngisi cawan doa. Ada firman-firman dari hamba-hamba Tuhan yang kita terima dan kita praktekkan dalam hidup kita.
Itu cawan doa kita. Jangan sampai cawan doamu baru terisi separuh dan saudara berhenti saudara. Saudara tidak akan terima apa-apa. Penuhi terus cawan doamu. Nanti akan revaya keluar. Dan itu ada waktunya Tuhan. Jadi sekarang kita ngelihat bagaimana hasil dari budaya kerajaan yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Hasil dari kita melakukan budaya dari kerajaan adalah adanya goncangan rohani saudara. Dalam hidupmu yang kau goncang itu jangan akan pekerjaanmu dulu. Yang kau goncang rohani dulu. Nanti kan yang jasmani, pekerjaan keluargamu semua akan mengikuti. Jadi goncangkan dulu kerohanianmu. Supaya goncangan rohani ini nanti akan efeknya kepada yang lain. Jadi saudara, ketika kita berdoa dengan cara dari kerajaan Allah, memakai budaya kerajaan, hasilnya tempat mereka berkumpul menjadi goyang saudara. Atmosfer bumi yang penuh dengan ancaman langsung diinvasi, diserbu oleh atmosfer sorga. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani saudara. Dan inilah keberanian yang berlipat ganda terjadi dalam hidup mereka. Jadi kesimpulannya apa? Hiduplah dengan budaya kerajaan. Yang berarti bahwa hidup tidak lagi digerakkan oleh apa yang terjadi di bumi. Melainkan apa yang diputuskan di sorga itu saudara. Ketika krisis, problem, pergumulan tidak bisa menghentikan kita. Selama kita berjalan dalam keberanian Roh Kudus, maka yang terjadi adalah pembalikan keadaan saudara. Itu bukan cuma slogan, tapi bisa terjadi dalam hidup kita semua. Kekurangan tidak bisa membatasi kita selama kita terhubung dengan mezbah doa di dalam komunitas kita. Kekurangan tidak akan menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi saudara, pakailah budaya dari kerajaan. Dan sewaktu dihadapkan dengan budaya dunia, pilihlah budaya dari kerajaan. Disitulah keberanian muncul yang membalikkan keadaan. Dan ketekunan di dalam doa terjadi pada waktu kita ada di dalam komunitas. Tutup doa. Mata saudara semua. Tuhan terima kasih. Terima kasih ada pesan yang harus kami tangkap pada malam hari ini. Biarlah kami menangkap pesan yang dari Tuhan. Agar kami mempunyai budaya dari kerajaan surga. Menyingkirkan semua budaya dari dunia ini. Dan kami mengikuti budaya dari kerajaan surga.